Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar para sahabat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki, diberi kesehatan. Amin. Kali ini bukan tutorial ya, hanya sebatas informasi untuk teman-teman semuanya. Di sini ada dua unit all new NMAX dengan tipe yang sama, yaitu tipe connected ya. Nah, yang satu masalahnya adalah gosong kabel bodi. Yang satu masalahnya adalah tidak bisa dilakukan electric starter ya. Nah, di sini yang dibahas itu yang ini, yang tidak bisa dilakukan electric starter ya. Masalahnya adalah bagian dari SMJ atau SMG yang bermasalah. Oke, kita pastikan ada beberapa poin yang kita bahas tentang kali ini, tentang electric starter ya. Biasanya yang muncul kerusakan P0335 ya, biasanya masalah di sini, tapi ini masih oke, masih utuh. Bagian dari stator generator dan atau CPS crank position sensor, stator generator AC ini masih oke juga. Untuk perkabelan juga aman ya, tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah motor tidak bisa dilakukan starter, hanya sebatas ada goyangan di bagian magnet, hanya batas goyang sebentar, sedikit tek seperti itu. Nah di sini untuk kita ya sebagai teknisi kadang rumit, kadang bingung ya, memastikan apa yang kena ya, masalahnya di mana ya. Setelah kita berbagai cara memeriksa dan berbagai cara memastikan untuk komponen-komponennya ini masih oke ya. Nah di sini teman-teman, masalah yang terjadi adalah muncul dari unit SGCU ya. Unit motor padahal usianya masih belia ya, belum genap 2 tahun ya. Tapi kenapa tidak kita ajukan klaim garansi? Karena memang tertib servisnya sudah tidak berlaku, terlewat juga, dan buku servisnya juga hilang. Otomatis kita ganti unit SGCU ya. Tapi untuk bisa memastikan ini teman-teman ya, untuk memastikan bahwa ini unit SGCU yang bermasalah, setelah kita lakukan pemeriksaan menyeluruh ya terhadap unitnya, kita juga wajib memastikan bahwa diagnosa kita dan analisa kita sesuai hasil pengukuran juga ini benar-benar SGCU-nya yang bermasalah atau mati di bagian dari SMG-nya. Kita juga harus pastikan uji coba dengan unit lainnya. Nah, syarat sahnya jika kita melakukan pergantian atau meminjam unit lain dari unit lain ya, ini unitnya sama nih. Syarat sahnya adalah kita pinjam unit SGCU pastinya ya. Nah, ini sudah kita lakukan peminjaman unit SGCU, tapi tidak hanya sebatas itu teman-teman. Karena ini remote motor ini menggunakan remote, istilahnya udah connected ya, juga tentu juga menggunakan remote atau immobilizer atau istilahnya smart key. Nah di sini yang harus kita jeli perhatikan di sana, yang harus kita tahu ya, informasi sedikit bukan menggurui tapi informasi saja buat teman-teman jika memang ada mengalami kendala atau keluhan yang sama untuk memeriksa unit SGCU ya. Jika ada unit lain yang sama, teman-teman jangan hanya memindahkan SGCU-nya saja ya. Teman-teman harus juga memindahkan dengan AC dengan receiver ini ya. Receiver ini kita pindahkan juga, SGCU tentu juga remote ya. 3 komponen itu harus benar-benar terbawa atau pindah untuk menguji coba ke motor yang akan kita tes bahwa benar ini SGCU-nya yang bermasalah. Oke. Ini sudah kita pindahkan dari unit yang tidak ada masalah di bagian starter. Oke. Setelah kita lakukan pemeriksaan pemasangan intinya, lakukan pemasangan untuk unit SGCU, unit receiver, remote juga sudah kita dekatkan. Nah, di sini kita coba apakah bisa atau tidak. Oke. Kita sekarang boleh coba ya, dan memastikan bahwa itu benar-benar sudah berpindah untuk 3 komponen itu, SGCU,
receiver untuk remote dan remote-nya tersendiri ya. Ini sudah kita pisang, udah kita pasang, sudah kita pindahkan ya. Ini juga sudah kita pindahkan, tinggal remote-nya kita dekatkan. Oke, dilanjut teman-teman ya. Ini remote sudah kita dekatkan. Jangan lupa juga aki juga harus benar-benar terpasang, dan aki harus benar-benar aki yang normal ya. Di atas 12 volt untuk voltasenya. Aki dipasang, receiver kita pasang, SGCU kita pasang. Ini kita uji coba. Kita nyalakan remote. Masih ya. Nah, ini sudah ada connect teman-teman. Nah, ini sudah bisa dioperasionalkan untuk remote tersendiri. Kita pastikan satu tahap demi tahap ya. Remote sudah berfungsi. Kita coba fungsikan untuk bagian dari knobnya. Oke, ini knobnya berfungsi. On juga ya. Dengan komponen yang berpindah, 3 komponen itu. Remote, receiver, dan SGCU. Aki juga sudah terpasang. Kita coba lakukan electric starter. Oke, coba on. Kita coba nyalakan starter. Oke, ini motor bisa dinyalakan teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman ya. Ini untuk memastikan bahwa benar-benar SGCU-nya yang bermasalah, dan untuk uji coba SGCU itu tidak SGCU-nya saja ya, untuk motor yang menggunakan keyless ya, harus dengan komponen keyless-nya ya, karena satu riwayat yang terekam atau yang tersimpan data di bagian SGCU itu tidak bisa dihapus dan tidak bisa masuk untuk perangkat receiver lain. Harus sudah ngawin atau sudah nyatu dengan, pasti sudah ngawin dan sudah nyatu dengan SGCU dan receiver dan remote-nya juga ya, jadi tidak bisa dipisah ya. Oke, itu hanya memastikan saja untuk teman-teman semuanya jika ingin melakukan uji coba memastikan SGCU-nya yang bermasalah atau bukannya. Jadi teman-teman harus memindahkan 3 perangkat itu, SGCU, receiver. Nah, receiver itu yang ini, dan yang tentunya adalah remote. Oke ya, ini kita sudah bisa memastikan dan kita sudah bisa untuk melakukan pergantian unit SGCU. Oke, itu saja teman-teman, sebatas informasi saja, menghimbau atau istilahnya memberitahu ya untuk semuanya. Jika memang kebingungan teman-teman untuk memastikan ya, caranya seperti itu. Jika memang ada unit lain, silahkan pastikan semuanya terbawa jika memang pinjam, jangan hanya SGCU-nya saja. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi opsi lah ya, bisa jadi bahan teman-teman jika mengalami kendala yang sama seperti yang saat ini kami sedang alami. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.